Polda Jabar kembali berhasil menangkap 6 orang tersangka kasus perdagangan bayi sindikat internasional. Wagub Jabar meminta Diskominfo Jabar untuk berkoordinasi dengan petugas cybercrime Polda Jabar terkait kebocoran data. Dari final Piala AFF U23 2025, Garuda Muda menyerah dari Vietnam. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, kasus dugaan kebocoran data pribadi milik warga Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta Diskominfo Jabar untuk berkoordinasi dengan petugas cybercrime Polda Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dugaan kebocoran data pribadi milik warga Jawa Barat. Data identitas tersebut diklaim telah diretas oleh akun anonim Digital Ghost di platform media sosial X. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat meminta Diskominfo Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan cybercrime Polda Jawa Barat agar segera ditangani. Erwan mengatakan diduga ada sekitar 4,6 juta data pribadi milik warga Jawa Barat yang bocor. Terkait penyebab bocor data pribadi itu, menurut Erwan masih dalam tahap penyelidikan. Saya baru tahu tadi malam dan saya sudah sampaikan kepada Diskominfo untuk segera berkoordinasi dengan cybercrime Polda Jawa Barat dalam penanganan ini. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai melebar dan lebih banyak lagi korban masyarakat Jawa Barat. Ini tadi ada sekitar 9% warga Jawa Barat ya, atau 4,6 juta. Ya, saya berharap dari penelaahan nanti dari cybercrime Jawa Barat, Polda Jawa Barat dan juga Diskominfo ya, Diskominfo Jawa Barat untuk segera menyelesaikan kasus ini secepatnya. Sebelumnya, akun anonim Digital Ghost mengklaim telah menguasai sekitar 4,6 juta data pribadi milik warga Jawa Barat. Dalam cuitannya di platform media sosial X pada 10 Juli 2025, akun tersebut menyebut sistem pengamanan data oleh instansi pemerintah sangat lemah. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Satuan Subdit Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar melakukan sidak bahan pokok di sejumlah swalayan di Kota Bandung. Petugas menemukan sejumlah produk bahan pokok yang belum memiliki izin edar dan akan mengusut asal-usul peredaran produk tersebut. Petugas gabungan dari Satgas Pangan Polda Jawa Barat dan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan di sejumlah toko yang menjual bahan pokok. Satu persatu bahan pokok dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari kasus peredaran beras oplosan yang belum lama ini terjadi. Dalam sidak kali ini, petugas memeriksa kualitas, berat, serta mutu yang tertera dalam kemasan. Hasilnya, ada beberapa temuan yang salah satunya adalah temuan beras organik lokal yang tidak memiliki izin edar. Atas temuan tersebut, petugas akan melakukan penelusuran terkait kualitas dan izin edar. Sementara, pihak swalayan diminta untuk menarik produk-produk tersebut dari penjualan. Terkait dengan pemeriksaan beras, forma dan jadi kemarin hasil
yang dirilis oleh Baris. Sudah kita cek, ternyata di sini sudah tidak tersedia karena mungkin kemarin arahan dari Baris kan produknya harus ditarik kemudian disesuaikan dengan mutu yang tertera di kemasan. Kemudian tadi ada beberapa temuan, yaitu ada beras organik lokal yang sedang kita lakukan pendalaman terkait dengan mutu dan izin yang harus dilengkapi. Hingga saat ini, Satgas Pangan bersama Disperindak Jawa Barat akan melakukan uji kualitas terhadap produk bahan pokok yang tidak memiliki izin edar tersebut. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, pemerintah terus menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai pasar tradisional. Salah satunya Pasar Sederhana Kota Bandung. Beras SPHP dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional di Kota Bandung, yaitu Pasar Sederhana, untuk mengecek ketersediaan beras SPHP di sini. Apakah masih tersedia, bagaimana harganya, dan juga lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, saya saat ini sedang bersama siapa, Pak? Dadan. Ya, Pak Dadan. Pak Dadan, saya ingin nanya, untuk di sini apakah ada ketersediaan beras SPHP? Ada sedikit lagi stoknya. Oh, sedikit lagi. Itu dari kapan sedikit lagi dan berapa kuintal yang diberikan di awal? Dari hari Rabu kemarin, minggu kemarin, ke sini teh 8 kintalan. 8 kintalan. Sekarang sisa paling tinggal 1 kintalan lebih lah dikit. Oh, gitu. Jadi setiap harinya itu menghabiskan berapa? Nggak tentu sih gimana kan, kalau jualan mah kadang rame, kadang kurang gitu. Kadang sehari habis 2 kintal, kadang sekintal gitu. Oke. Untuk kisaran harga beras SPHP ini dibandingkan dengan beras premium, medium itu bagaimana, Kang? Lebih murah SPHP. SPHP jual 62.500 per kilo, jatuhnya 12.500. Iya. Premium sama medium per kilonya berapa? Medium lokal 14.000. Kalau yang premium jual 16.000. 16.000. Jadi karena harga SPHP itu lebih rendah, bagaimana? Apakah banyak pembelinya dibandingkan beras-beras lain? Bagaimana? Lumayan banyak peminatnya, iya. Dibandingkan premium sama medium lebih banyak SPHP. Lebih banyak SPHP, terus medium lokal banyak yang ini. Kalau medium mah jarang lah, orang-orang tertentu gitu. Iya. Nah, saat ini tinggal 1 kuintal lagi ya. Kapan kira-kira akan datang lagi itu beras SPHP? Kalau menurut jadwal mah besok, tapi nggak tahu belum konfirmasi sama pihak Bulognya, ya. Iya. Baik, Kang Dadan, terima kasih banyak. Jadi begitu Saudara, untuk saat ini ketersediaan beras SPHP di Pasar Sederhana Bandung masih tersedia, tersisa beras 1 kuintal dan harganya lebih rendah daripada beras premium dan beras medium lainnya, sebesar Rp12.500 per kilogramnya. Dinda Farah, Reza Pratama, Kompas TV, Jawa Barat. Polda Jabar kembali menangkap 6 orang tersangka kasus perdagangan bayi. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kembali berhasil menangkap 6 orang tersangka kasus perdagangan bayi lintas negara yang diduga kuat terlibat dalam jaringan internasional. Inilah ke-6 tersangka yang berhasil ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dalam pengembangan kasus penjualan bayi jaringan internasional ke Singapura. Ke-6 tersangka merupakan perempuan berinisial TSH, KR, DI, DA, FL, dan ML diamankan di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak dan Kuburaya, dan tiba di Polda Jawa Barat pada Selasa malam. 4 orang diantaranya telah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan intensif, sementara 2 lainnya tidak dilakukan penahanan karena tengah hamil.
Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam penangkapan ini anggotanya turut mengamankan sejumlah dokumen penting termasuk paspor bayi serta akta notaris yang diduga merupakan dokumen adopsi ilegal yang akan digunakan untuk membawa bayi ke Singapura. Surawan mengatakan 6 tersangka diduga memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pengasuh bayi hingga orang tua palsu yang bertugas mengantar bayi ke luar negeri. Sementara 2 bayi laki-laki dan perempuan berusia 6 bulan dan 1 tahun yang berhasil diselamatkan kini dilakukan pemeriksaan kesehatan dan akan dititipkan ke rumah panti sehat di wilayah Bandung. Perkembangan terakhir, 1 minggu kemarin kita melakukan kegiatan pengembangan di wilayah Kalimantan Barat, di Pontianak dan Kuburaya. Kita berhasil lagi mengamankan 2 orang bayi yang rencana akan diadopsi juga. Kemudian kita juga mengamankan 6 orang tersangka dengan inisial TSH, KR, DI, DA, FL, dan ML. 4 orang tersangka dibawa ke situ untuk lakukan penahanan, yang 2 lagi tidak kita lakukan penahanan karena memang kondisinya hamil. Kemudian kita juga mengamankan sejumlah dokumen yang kita dapatkan dari hasil penggeledahan di rumah-rumah tersangka. Di antaranya ada paspor bayi, kemudian paspor orang tua palsu, kemudian sejumlah dokumen akte notaris yang itu merupakan dokumen adopsi daripada bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. Ya, mereka masih jaringan. Peran mereka itu sebagai pengasuh bayi dan pengantar bayi ke Singapura yang berperan sebagai orang tua palsu. Total tersangka yang berhasil diamankan dalam kasus penjualan bayi jaringan internasional berjumlah 20 tersangka, sementara 2 tersangka masih DPO. Kasus ini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Polisi menyebut ke-6 tersangka merupakan bagian dari satu jaringan besar dan penyelidikan masih terus dikembangkan. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Puluhan pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ditangkap petugas Satres Narkoba Polresta Bandung. Para pelaku ini ditangkap dengan berbagai kasus, dari mulai pemakaian narkoba hingga penjual obat-obatan terlarang. 24 orang pelaku penyalahgunaan narkoba tertangkap Satres Narkoba dalam kurun waktu 6 bulan dari mulai kasus pemakai, pembuat ganja sintesis, obat terlarang hingga sabu berhasil diungkap. Bahkan di antara pelaku terdapat pasangan suami istri yang berurusan dengan polisi. Pasangan ini ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu dan sang pria merupakan residivis dengan kasus yang sama. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Aldi Subartono, pihaknya berkomitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Bandung. Berbagai barang bukti yang diamankan dari pelaku adalah jutaan butir obat terlarang, ganja hingga sabu. Baik, Polresta Bandung, Sat Narkoba, periode semester 1 tahun 2025 ini berhasil mengungkap kasus narkotika, psikotropika, dan obat keras sedang farmasi sejumlah untuk laporan polisi ini 160 laporan polisi. Jumlah tersangka 187 orang. Kemudian dari sejumlah tersangka tersebut disita barang bukti untuk narkotika jenis sabu ini 485,43 gram, kemudian narkotika jenis sinte 798,24 gram. Dari puluhan pelaku ini, polisi menerapkan berbagai pasal sesuai pelanggaran pelaku. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan ke pihak kepolisian jika menemukan kasus narkoba. Naufal Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek gudang penyimpanan jutaan butir obat keras terlarang di kawasan perumahan elit Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Sang pemilik gudang berhasil melarikan diri saat digerebek melalui pintu belakang. Sini Pak, sini Pak. Cukup aja. Ini yang udah terbuka ya Pak? Beginilah video amatir detik-detik anggota Sat Narkoba Polrestabes Bandung saat melakukan penggerebekan rumah yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras terlarang di kawasan perumahan elit Mekarwangi, Kota Bandung. Penggerebekan ini merupakan hasil dari penyelidikan terhadap seorang pengecer. Dari lokasi gudang penyimpanan tersebut, polisi menyita barang bukti 1.200.000 butir berbagai jenis obat keras terlarang, mulai dari heksimer, tramadol, dextro, pil-W, serta trihexyphenidyl. Namun, dalam penggerebekan tersebut, pemilik gudang berhasil melarikan diri melalui pintu belakang saat dirinya mengetahui kedatangan petugas. Namun, identitas pemilik gudang berhasil ditemukan oleh petugas. Saat ini pemilik gudang sedang diburu. Jadi untuk tersangka kita nyatakan DPO, untuk alamat sudah kita dapat. Ini kita langsung akan laksanakan pengejaran karena di sini sudah jelas tertinggal semua, mulai dari mobil, KTP, SIM dan lain-lain. Jadi tetap kita akan laksanakan pengejaran pada pelaku. Untuk pelaku inisialnya AJ, ini fotonya. Nanti kita akan laksanakan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Selain menyita barang bukti jutaan butir obat keras terlarang, polisi juga menyita 1 unit mobil serta motor pemilik gudang yang berhasil melarikan diri. Saat ini Satres Narkoba Polrestabes Bandung masih terus melakukan pendalaman dan mengejar pemilik gudang yang berhasil melarikan diri. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dari final Piala AFF U23 2025, Garuda Muda menyerah dari Vietnam. Berita selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama Kompas Jabar. Dari final Piala AFF U23 2025, Saudara, Garuda Muda menyerah dari Vietnam dengan skor tipis 0-1. Duel Indonesia kontra Vietnam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam. Garuda yang mengambil inisiatif serangan dikejutkan dengan gol yang terjadi pada menit 36. Nguyen Chong Phuong menyambar bola muntah di kontak penalti dalam situasi sepak pojok. Pasukan Kim Sang-sik memimpin 1-0 hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Vietnam meraih gelar untuk ketiga kalinya secara beruntun. Pemain kita tidak menduga ya, membiarkan bola dipantulkan kembali ke tengah dan kemudian ketika terjadi duel Sementara tim Liga Primer Inggris tiba di Asia untuk menjalani tur pramusim. Newcastle United tiba di Korea Selatan dan Tottenham Hotspur mendarat di Hong Kong. Setelah kalah dari Arsenal di laga perdana tur pramusim di Singapura, Newcastle United terbang ke Korea Selatan untuk menjalani 2 pertandingan. Tiba di Incheon, Newcastle United disambut oleh penggemar di Incheon International Airport. Beberapa pemain Newcastle United sempat memberikan tanda tangan. Di Korea Selatan, Newcastle United akan berjumpa Kelly Select 30 Juli dan Tottenham Hotspur 3 Agustus 2025.
Sebelum jumpa Newcastle United, Tottenham Hotspur tiba di Hong Kong untuk melakoni laga pramusim kontra Arsenal 31 Juli. Son Heung-min dan kawan-kawan juga disambut oleh penggemar mereka di Hong Kong. Venezia benar-benar memagari sang kapten Jay Itzas dari kejaran sejumlah klub Serie A Italia. Pasukan singa bersayap bahkan mematok harga tinggi agar bek skuad Garuda tak hengkang dari kota terapung. Usai Venezia terlempar dari peta persaingan Serie A Italia dan harus berkompetisi di Serie B musim depan, sejumlah tim berminat untuk merekrut sang kapten Jay Itzas. Ada 3 tim yang terang-terangan menyatakan minatnya memboyong bek tangguh skuad Garuda, yakni Genoa, Sassuolo, dan Udinese. Menurut jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano, Venezia mati-matian tak ingin melepas bek 25 tahun tersebut. Bahkan pasukan singa bersayap mematok harga tinggi apabila ingin merekrut talenta 25 tahun. Venezia hanya akan melepas Itzas di angka 10 juta euro atau setara 189,8 miliar rupiah. Ini merupakan nilai yang sangat tinggi, mengingat nilai harga pasar laki-laki yang memiliki keturunan Jakarta dan Semarang ini senilai 130,36 miliar rupiah. Dengan kata lain, Venezia memagari Jay dan tak ingin kehilangan sang kapten setidaknya sampai kontraknya berakhir pada 30 Juni 2027. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.